Seorang manusia yang diberikan amanah ilmu oleh Allah, kemudian dia amalkan ilmunya,
sehingga dengan ilmunya dia jalankan segala apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dengan ilmunya dia jauhi dan tinggalkan dari segala apa yang Allah dan Rasulnya larang. Asyadu ala syaitan, itu lebih ditakuti oleh setan bandingannya min alfi abidin mujtahidin jahilin warahim, daripada 1000 orang ahli ibadah di dalam beribadahnya dia hati-hati, tapi sayangnya dia bodoh sekalipun dia apik di dalam menjalankan ibadahnya. Itu cukup membingungkan juga bagi kita. Tukang ibadah hati-hati, bodoh apik. 1000 orang itu ketika dibandingkan dengan faqihun wahidun mutawaddi'un, hanya seorang manusia, dia berilmu, dengan ilmunya dia amalkan, dengan ilmunya dia pelihara dirinya dari segala apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, dengan ilmunya dia jalankan segala apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Itu bisa lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah hati-hati, termasuk umpama dia ahli ibadah sholat selalu tepat waktu, kemudian marah, dia pun menjauh dari segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sayang jahilin, kewaroannya, kehati-hatiannya, ibadahnya lepas daripada kontrol ilmu. Makanya di mata Allah tidak ada apa-apanya, sehingga setan itu tidak takut dengan 1000 manusia yang ahli ibadah, tetapi ibadahnya tidak termonitor atau terkontrol dengan ilmu. Kemudian dia warak, keapikannya tidak terkontrol dengan ilmu. Kemudian dia mujtahid hati-hati, tetapi kehati-hatiannya lepas daripada kontrol ilmu. Ini lebih ditakuti oleh setan. Faqihun wahidun mutawaddi'un, lebih ditakuti oleh setan seorang manusia yang punya ilmu, dia amalkan ilmunya, dia warok, afif, menjauhi dari segala apa yang Allah dan Rasulnya larang, menjalankan dari segala apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, tetapi semua itu dalam kontrol ilmu. Makanya lebih ditakuti oleh setan. Nah, disitulah perlunya ilmu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, terlebih ketika hal itu terkait dengan persoalan agama, dengan persoalan syariat, ajaran agama, harus selalu dikontrol dengan ilmu. Wudu harus dengan ilmu, sholat harus dengan ilmu, baca Quran harus dengan ilmu. Segala sesuatu yang harus dikontrol dengan ilmu. Sebab ketika syariat agama sifatnya hanya ikut-ikutan, atau kalau kata orang sini mah turut munding, ya. Kalau orang Sunda mungkin ngerti turut munding. Nah ini, jadi tidak bermutu, hanya kuantitas saja. Ketika wudu kita lepas daripada kontrol ilmu, wudunya asgar. Apa itu asgar? Asal jadi. Dia tidak tahu mana yang termasuk kepada sunnah wudu, mana yang termasuk kepada fardu wudu. Apakah doa yang kita baca ketika kita sedang membasuh bagian daripada fardu wudu, doa yang kita baca juga wajib atau tidak? Nah, ini perlu kita tahu. Sebab ketika kita ibadah tanpa kontrol ilmu, ibadah kita akan halka, percuma, sia-sia. Waduh, umpama kata bapak-bapak Ustaz, saya mau
sholatnya juga benar, wudunya nggak benar, sholatnya nggak benar. Karena wudu mengefek kepada sholat. Sebab wudu termasuk syarat sahnya sholat. Ini faqihun wahidun mutawaddi'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin muwarra'in. Jadi 1000 orang yang wudu tetapi dia tidak tahu akan ilmu wudu bisa dikalahkan dengan 1 orang yang wudu dengan ilmu. Maka saya pernah baca dalam kisah di zaman Rasulullah SAW tentang orang alim dan orang bodoh. Dia sama-sama ada di masjid. Orang bodoh sedang melaksanakan sholat di depan. Orang alim itu ada di depan pintu persis masuk ke dalam masjid. Datanglah setan. Maksud dan tujuan setan datang ke masjid itu mau mengganggu orang yang sedang sholat. Kenapa? Karena orang yang sholat itu orang bodoh. Itu enggak jadi, Pak. Dia mau masuk ke dalam masjid menggoda orang bodoh dengan sebab ada orang alim yang tertidur persis di depan pintu masjid. Subhanallah. Tidurnya saja orang alim itu ditakuti oleh setan, apalagi kalau mereka. Kok bisa begitu, Ustaz? Subhanallah. Orang alim, orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, tidurnya nggak seperti kita. Kalau kita tidur kan harus dipependek dulu, atau pependek, diklonin, ya, harus nonton TV dulu, ya, harus dengerin musik dulu. Saking lama dengerin musik terlelap, makanya kita mimpinya jarang bagus, Pak. Sebentar-bentar datengin malampir, tidur itu ya, sebentar-sebentar mimpi ketemu genderuwo. Gimana mau mimpi bagus? Kalau orang alim itu tidur, Pak, mereka itu berwudu dulu. Emang boleh, Ustaz, berwudu? Kalau kita mau tidur, subhanallah. Di dalam hadis keutamaan berwudu nanti ke depan ada. Saya pernah baca salah satunya, barang siapa yang ketika dia akan tidur berwudu, maka pahalanya kata Rasulullah SAW, orang yang berwudu kemudian dia tidur itu sama dengan pahalanya di malam hari dia bangun sholat tahajud dan di siang harinya dia berpuasa. Oh, makanya kalau Bapak pengen dapat pahala sama dengan di malam harinya sholat tahajud dan di siang harinya berpuasa, setiap mau tidur wudu. Tapi ajarlah kamu kita udah punya fadilah, punya pahala dengan berwudu sama dengan malamnya sholat malam dan siangnya puasa sunnah. Terus kita nggak sholat malam, ya, nggak sholat malam dan nggak puasa sunnah. Jangan. Tetap puasa sunnah kita lakukan, sholat malam harus kita lakukan. Terlebih ketika kita setiap mau tidur. Nah itu orang alim, kenapa dia selalu tertutupi oleh setan? Padahal dia sedang tidur dan yang akan dia maksud mengganggu kata setan orang yang mau sholat. Karena orang alim tersebut tidurnya dengan dia tidur dengan punya wudu, kemudian dia sebelum tidur berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kalau kita mau tidur, Pak, kalau kita tidurnya pengen mimpinya mimpi yang indah, mimpi didatangi orang-orang soleh, mimpi didatangi guru-guru yang soleh, minimal sebelum kita wudu, sebelum kita tidur wudu. Ketika kita rebahan bukan tasbih, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim 121 kali. Banyak amal, Ustaz. Memang harus begitu. Saya pernah baca salah satu keterangan di dalam hadis Rasulullah, kitab kecil, di dalam kitab Ad-Dairumi Kabir karangan Imam Ahmad Ad-Dairumi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 121 kali ketika dia akan tidur, maka Allah akan turunkan keamanan dari langit melalui malaikatnya. Satu, keamanan untuk jiwa raganya, kedua, keamanan untuk keluarganya, ketiga, keamanan untuk harta kekayaannya. Makanya kalau orang yang selalu tidur, sebelum dia tidur baca Bismillah 121 kali, insya Allah Allah pelihara daripada maling.
tidurnya saja tidak meminta keselamatan kepada Allah. Tidurnya saja harus dikelonin dan dikontrol. Ya, jadi begitu tidurnya. Yang datang bukannya orang-orang soleh dalam tidur kita, tetapi siluman, kuntilanak. Nah ini subhanallah. Nah, jadi penting ilmu itu bagi kita, terlebih ilmu agama, ilmu yang menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah saya katakan tadi, tidak ada kata terlambat dalam belajar. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Jadilah ilmu, terutama ilmu agama, terhitung dari mulai di pangkuan sampai mati. Selama hayat masih di kandung badan, sekalipun kita sudah menantu dan bercucu, tidak ada kata terlambat. Ustaz, dulu saya mantan jawara, boro-boro saya ngaji, boro-boro saya sholat. Alhamdulillah saya masih kasih sehat oleh Allah. Usia saya sekarang sudah 65 tahun, tapi saya nggak tahu bacaan dulu. Datang Ustaz, minta diajarin minimal prakteknya. Dan kalau sudah sepuh, menghafal itu sulit. Minimal praktek wudhunya di dalam yang wajib benar. Terus kalau bicara doa ketika kita membasuh yang termasuk kepada kategori fardu wudu atau wudu, membaca doanya itu sunnah, tidak wajib. Boleh ketika Bapak tidak bisa sama sekali doa membasuh dua tangan, ya, doa membasuh rambut dan kulit kepala, doa membasuh dua kaki, Bapak tidak bisa, cukup dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim jari. Yang penting membasuhnya yang benar, praktiknya yang benar. Karena kalau baca doanya sekalipun dalam rukun-rukun wudu itu tidak diwajibkan doanya, hukumnya sunnah. Jadi boleh kita baca Bismillah. Apa? Membasuh dua tangan Bismillah, berwudu Bismillah, istinsak Bismillah. Nah, kecuali ini membasuh muka, kita harus niat. Saya niat menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, atau saya niat wudu fardu karena Allah Ta'ala ketika kita membasuh muka kita. Yang lainnya doanya sunnah, tetapi di dalam praktek membasuhnya itu wajib. Saya mau baca Fatihah aja dari mulai doa wudu, membasuh dua tangan sampai membasuh dua kaki boleh. Tapi lebih hebat lagi kita pada saat berwudu, baik pada saat kita tengah membasuh bagian wudu yang disunnahkan, terlebih pada saat kita membasuh bagian wudu yang diwajibkan, itu lebih baik kita bisa membacanya, doa-doanya. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa, terutama yang masuk, kalau usia kita sudah 50, 60 kan biasanya menghafal itu bagaikan mungkin di atas air. Gampang hafalnya, gampang cepat, gampang hilangnya, gampang lupa. Nah ini, jadi yang pertama penting kita mengkaji ilmu-ilmu dasar agama, terutama dalam persoalan wudu. Praktek wudu kita harus benar, praktek sholat kita harus benar. Kalau dalam sholat pun ada sunnah sholat, ada fardu sholat. Di dalam sholat ada yang membatalkan sholat, di dalam sholat ada yang dimakruhkan. Jangan sampai kita tidak paham dan mengerti, karena seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan pada saat kita hidup, ketika lepas daripada kontrol ilmu, kalau mungkin dari makruh dan baru, Allah akan tolak dan tidak akan terima. Makanya perlu kita belajar. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Dan kita sudah ada yang buat pengajian, Ustaz, kalau di umum ini kalau saya bilang sistemnya syiar, kajian. Yang lebih hebat lagi, yang suka mengadakan pengajian di rumah, kita tanya sama ustaz kita yang setempat, saya punya risalahnya, bacaan bukunya seperti ini, bukan ya, kata cara membasuhnya, ya. Kemudian sholat, yang sekarang banyak macam-macam sholat, ya, banyak model di dalam praktek sholat. Jadi warna-warninya banyak.
tujuannya membimbing hati kita ketika kita mengangkatkan dua tangan pada saat takbiratul ihram agar supaya niat kita mantap. Untuk talafuz dalam niat, apakah kita sudah sholat? Belum. Kita lagi baca lapan niat sebelum sholat. Sholli fardhu isya arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adaan ma'munan lillahi ta'ala atau adaan lillahi ta'ala. Kebetulan kita sholat di rumah, istri kita panggil, Pak, iya, jawab, Bapak, nggak dosa. Tapi ketika Bapak sudah Allahu Akbar baca Fatihah, istri manggil, Pak, iya, batal sholat. Dan haram hukumnya membatalkan sholat tanpa mengurus syarat. Nggak boleh sholat dibatalkan begitu saja. Nah ini makanya kalau fikih yang merujuk kepada mazhab Syafi'i, kita punya guru di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, ulama ahli fikih Syekh Nawawi, manhajnya itu gampang. Makanya ada talafuznya. Kemudian setelah kita takbiratul ihram, sunnah membaca doa istiftah, baca ta'awudz, baca Fatihah. Kalau Fatihah dalam sholat hukumnya wajib, tapi kalau sudah setelah Fatihah hukumnya sunnah, nggak dibaca pun tidak apa-apa. Tapi kalau kita sholat, mau sholat sunnah, terlebih sholat wajib, kita sholat tidak baca Fatihah, nah maka sholat kita tidak sah. Dan posisi Fatihah di dalam sholat itu termasuk kepada rukun qauli. Artinya rukunnya harus terucap dan tidak perlu terdengar oleh orang lain, minimal kita sendiri. Jadi kalau Bapak sholat membaca Fatihah di dalam hati, maka sholat Bapak tidak sah. Karena Fatihah termasuk rukun qauli, rukun yang harus terucapkan. Minimal kalau kata orang di sini mah halelos mojong, terdengar oleh kuping kita sendiri ketika kita sholat, baik sholat berjamaah ataupun sholat sendiri, minimal ketika kita baca Fatihah begitu terdengar oleh kuping kita. Jadi baca Fatihah di dalam sholat hukumnya wajib dan wajib terucap. Jadi ayat enongna atau kata orang Sunda, jadi ada gerakan mulutnya dan ada suara yang terdengar oleh kuping kita. Jadi ketika kita sholat baca Fatihahnya di dalam hati, tidak sah sholat kita. Karena itu termasuk pada rukun qauli. Kemudian kalau rukun fi'li, bacaan tasbih dalam rukun itu sunnah. Bapak nggak tahu bacaan tasbihnya, apa ini yang bacaannya? Udah ada astagfirullahaladzim, 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 pernah lupa? Nggak apa-apa. Karena bacaan rukun, bacaan tasbih dalam rukun itu hukumnya sunnah. Bacaan tersedikit adalah 3 kali, bacaan terbanyak adalah 11 kali. Bacaannya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kalau kita rukun, kalau kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kenapa kok rukun dengan sujud beda? Itu ada asbab nuzulnya. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah sholat, pada saat rukuk Allah berfirman fasabbih ismi rabbikal azim. Ketika Rasulullah sujud dalam sholat, Allah perintahkan sabbih isma rabbikal a'ladzi khalaqa fasawwa. Makanya bacaan tasbih dalam sujud dan rukuk berbeda. Nah ini penting. Nanti kalau kita sinkronkan, kita sambungkan dengan hadis Rasulullah SAW yang tadi pantas. Sekalipun dia hanya seorang faqihun wahidun, seorang alim, dan dia mengamalkan ilmunya, itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Dia hati-hati dalam beribadahnya, dia apik, tapi sayang jahilun di dalam praktek ibadahnya lepas daripada kontrol ilmu. Nah, pentingnya kita kumpul dengan ilmu di majelis ilmu seperti ini. Jadi nanti saya sampaikan, saya himbau kepada ustaz setempat agar supaya ketika ada datang warga atau jamaahnya hanya soal wudu, jangan sungkan-sungkan kita ajarkan. Dan begitu pun kita sebagai bagian jamaah, bagian warga, jangan gengsi. Ya kalau nggak bisa,
darul hadis, kumpulan hadis-hadis pilihan yang dikarang oleh Imam Al-Hashimi, salah seorang ulama ahli hadis. Kata Nabi, ahabbu thiyab ilayya, dari sekian baju atau pakaian yang paling aku cintai adalah al-qamis. Kita memakai pakaian yang Rasulullah cintai, mudah-mudahan saja kita dicintai oleh Rasulullah. Tapi kalau orang Arab, maaf Pak, maaf, tidak semua orang Arab itu pintar dan mengerti dalam hukum agama. Kalau mereka paham dan mengerti, ya, Bapak kalau pernah ambil di Jeddah, kita minum minimal 3 hari atau 2 hari. Kalau di Jeddah kan bukan tanah haram. Kalau haram itu Madinah Mekah. Di sana tidak ada tempat maksiat. Kalau di Jeddah, kelabing ada. Sekarang kalau orang Arab bangsa Arab, ini kan pakaian adatnya. Mereka berani masuk kelabing memakai gamis. Berarti mereka tidak tahu kalau gamis itu adalah pakaian yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan tertipu dengan penampilan Arab, hidungnya mancung, jenggotnya keren, ngomongnya Arab, ya orang Arab ngomongnya Arab, pintar-pintar bahasa Arab. Ya, tapi jangan salah Pak, orang Arab pintar bahasa Arab belum tentu dia pintar baca Quran. Maaf, karena bahasa Arab Quran itu harus memakai ilmu. Kita dengan bahasa Arab Sufiya, bahasa Arab sehari-hari, seperti kita aja, kita kan kalau berbahasa Indonesia yang baik harus memakai tata bahasa, termasuk bahasa Arab yang baik. Al-Quran ada ilmunya, beda dengan bahasa Arab seperti biasa. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, terlebih dalam persoalan agama, ketika kontrolnya adalah ilmu, maka insya Allah akan bernilai ibadah. Tidurnya orang yang berilmu menjadi ibadah. Bangun tidurnya ketika dikontrol dengan ilmu menjadi ibadah. Kita mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa dengan menyebut nama ya Allah, ahya, aku dihidupkan, wa amut, dan aku dimatikan. Siapa yang punya hak menghidupkan dan mematikan? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dibangunkan oleh Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, tak terasa aku tidur jam 11 malam, Engkau bangunkan aku jam 4, karena subuh sekarang kan jam 4 lewat 45 menit, dan jeda waktu masih panjang. Ya, Allah masih pelihara kita, Allah masih panjangkan umur kita. Kita bangun subuh ke masjid, kita bersyukur ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di kalangan umatku yang ketika dia tidur membaca Allah bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, dan ketika dia bangun dari tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, maka terhitung dia memejamkan matanya sampai dia dibukakan lagi matanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh bahwa kita tidur jam 11, bangun jam 4, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam, itu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita tidurnya, ya, sembarangan, pelor, nempel molor, ya, nggak ada doa, nggak bismillahirrahmanirrahim, bismillah, bangun main bangun aja, maka rugi Pak, 5 jam tidak menjadi nilai ibadah. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang muslim yang beriman, dari mulai hal kecil sampai hal besar, ketika ditata dan dikontrol dengan ilmu agama, menjadi nilai ibadah. Tidurnya jadi ibadah, bangun tidurnya jadi ibadah. Kita aktivitas berangkat pagi mau ke tempat kerjaan, jauh dulu dari rumah, bagaimana caranya supaya dengan ibadah? Kita pamit sama istri, ya, kita minta doanya, kita kasih tangan kita kecium sama istri kita ucapkan salam, maka istri menjawab salam kita. Ketika seorang suami melangkahkan kakinya, kata Nabi, berangkat dari rumah, niat dia mencari nafkah untuk anak dan istrinya, ketika suaminya mengucapkan salam, istrinya menjawab salam, maka Allah akan terus membimbing suaminya di dalam ridhonya, dan Allah akan mengampuni dosa istrinya selama suaminya belum pulang, terus malaikat maghfirah memohonkan pengampunan untuk istrinya.
udah tahu aktivitas saya kerja, ngapain saya pakai pamit-pamit? Nah, itu bimbingan setan, ya, bimbingan setan. Tapi kalau bimbingan syariat dalam agama yang diajarkan oleh Rasul, kita ngomong, "Mas, atau nih, atau Bu, apa mau kerja?" Ya. Kita ini tangan kita jadi cukup doain Pak, biar selamat perjalanan. Gitu. Baru kita ucapkan assalamualaikum. Istrinya jangan dulu belanja dari gerbang pintunya senama suaminya masih terlihat. Setelah hilang, belok lalu. Ketika seperti itu, maka Allah akan ampunkan dosa kedua-duanya. Kita pulang dari kerjaan, assalamualaikum. Istri sudah mulai dicium tangan kita lagi. Nah, terhitung dari mulai suami berangkat sampai pulang ke rumah, baru malaikat berhenti untuk beristighfar. Berapa jam kita berangkat dari jam itu jam 4. Belum perjalanan dari tempat kita kerja. Dari hari ke hari kita mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa itu? Karena kita lakukan ini. Dan kalau lepas daripada kontrol ini, jadi nilai ibadah tidak. Aktivitas dunia kita akan menjadi nilai akhirat ketika ditata dengan ini. Kita berangkat kerja, pulang kerja, kita di rumah, subhanallah. Nah ini hadirin jamaah rahimahullah. Oleh karenanya saya mengimbau mengajak kepada jamaah sekalian di dalam kita mencari ilmu agama, jangan pernah ada kata terlambat, tidak ada. Dan kita jangan pernah merasa malu. Setan akan bikin kita malu untuk belajar ilmu agama. Saya bawa, sudah punya anak, sudah punya mantu, sudah punya cucu. Jangan hiraukan orang lain. Ketika kita bodoh dalam ilmu agama yang rugi siapa? Jadi kita sendiri. Tapi ketika kita nanya, sebab ada begini Pak. Ketika kita mengawali belajar ilmu agama, setelah kita sekian puluh tahun, karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan kita belajar ilmu agama, orang itu sudah usianya 65 tahun, baru belajar ilmu agama. Contoh kecilnya baru belajar dulu. Belum sampai usia 70 tahun, dia baru belajar dulu setahun dan sholat meninggal, maka status daripada orang tersebut sama dengan talibul ilmi, sama dengan seorang santri yang tengah mondok di pesantren yang meninggal dan tanpa membawa dosa. Subhanallah. Makanya jangan merasa malu dan merasa belajar ilmu karena kita disibukkan dengan urusan dunia. Nanya tentang ilmu wudu gengsi, nanya tentang ilmu sholat enggak, gitu. Tanya semua kita. Dan jangan mencari guru yang aneh-aneh. Kadang-kadang kita suka cari yang instan. Indomie instan Pak, diguyur pakai apa? Air panas dan musim kecewakan. Ilmu instan, waduh bahaya. Jangan sampai kita mencari jalur untuk ilmu agama melalui instan. Tahu lah dua-duanya berani cari di YouTube, meraktekin apa yang ada di YouTube. Kebetulan praktek sholatnya itu beda, praktek sholat yang model. Nah, sekarang banyak yang model sholat, ya. Itu tidak mengikuti hadis wasiat Rasulullah SAW yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Hadirin yang rahimahullah, jadi itulah pentingnya kita belajar ilmu agama, karena insya Allah orang yang dalam hidupnya dia melakukan amal ibadah dengan kontrol ilmu, maka insya Allah ibadah itu akan bernilai di mata Allah. Ibadah itu akan berkualitas, bukan hanya kuantitas, tetapi bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berharap kepada Allah, semoga Allah selalu melihara kesehatan kita, Allah bimbing kita di dalam jalan hidayah dan taufiknya, agar supaya kita hidup ini bukan hanya mendapatkan kesenangan dunia semata, tetapi dunia dan akhirat sesuai yang suka kita mohonkan kepada Allah dalam doa kita setiap kita habis sholat atau setiap waktu, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah dunia kesehatan, rezeki banyak, rumah layak huni, dan fasilitas lain untuk ibadah.
itu hasanah fil dunya, hasanah fil akhirah adalah amal soleh. Ketika kita diberikan amanah sehat, umur panjang, rumah layak huni, harta kekayaan yang banyak, kalau nggak diinfakkan di jalan Allah, dibelanjakan di jalan Allah, berarti hasanah fil akhirah kita nggak ada nilai amal soleh. Akhirnya kita celaka dan diselamatkan oleh Allah daripada siksa neraka. Tetapi ketika amanah dunia kita belanjakan di jalan Allah dan nilai amal soleh, jadilah kita terpelihara daripada siksa api neraka. Hadirin jamaah Allah, untuk kajian pada malam hari ini di hadis yang kedua dalam bab pertama mengenai keutamaan ilmu dan keutamaan, mungkin saya cukupkan sekian, dan sebelum saya tutup saya kasih waktu 10 menit untuk interaksi atau tanya jawab, baik terkait hadis yang tadi saya sampaikan ataupun di luar materi untuk barangkali ada. Silakan. Waalaikumsalam. Saya sering beberapa kali kalau lagi keluar kota, kadang ada beberapa masjid yang ketika pas sholat jamaah imam itu kadang kalau menurut kita kita tahu dia tajwidnya kurang baik dan secara pelafalan juga kayaknya kurang dan segala macam. Apakah pertama kesalahan kita di situ di tengahnya sah juga bagaimana? Karena kan Fatihah kan hukum tadi ya. Terus yang kedua, karena saya juga dapati beberapa makmum dia kan apa namanya untuk melakukan sholat kan dia harus ruku bersama makmum ya masalah. Nah dia masih dapat ada makmum baru datang dia mendapati imam masih mendapatkan bacaan surat. Ketika itu dia masih baca bacaan, ketika imam ruku dia masih melanjutkan Fatihahnya. Terus ketika itu juga imam langsung bangkit sedangkan dia baru mendapat ruku. Apakah dia sudah melakukan juga? Dua pertanyaan. Yang pertama, ketika kita sholat berjamaah kemudian diimamkan oleh imam yang tidak fasihah, artinya yang kurang menguasai ilmu tajwid, terutama dalam bacaan Fatihah. Sementara kita sebagai makmum paham. Nah, kita dalam syarat menjadi makmum, wa anta ya'lamu butlan sholati imamihi. Si makmum tidak boleh tahu akan batal sholatnya si imam. Ketika si imam itu bacaan Fatihahnya tidak benar, kemudian kita tahu berarti batal sholatnya si imam karena tidak benar bacaan Fatihahnya, maka hukum bermakmum kita itu batal. Kita harus mufaraqah, keluar daripada jalan alias sholat munfarid. Begitu. Jadi makanya kita harus lihat-lihat dulu. Ketika si imam ini bacaan Fatihahnya lebih buruk daripada kita ngikut berjamaah, sementara kita tahu bacaan Fatihahnya buruk karena termasuk bacaan Fatihah dalam hukum sholat, kita tahu bacaan Fatihahnya benar, itu kan batal sholatnya. Nah, lebih baik kita tidak berjamaah dengan mereka. Dan ketika kita tidak tahu, umpama kita ini sholat datang ke satu masjid yang kita tidak tahu di luar kota, tahu-tahu kita masuk di rakaat yang kedua, begitu kita dengar baca Fatihah, waduh masih meledak-ledak. Nah, kita mufaraqah, niat untuk munfarid. Jadi seperti itu tindakan yang preventifnya sesuai arahan ulama mujtahid fuqaha. Kemudian yang kedua soal apa tadi kedua lagi? Ya makmum masbuk. Contoh terutama dalam sholat-sholat yang sirriyah bacaannya yang tidak terdengar. Mungkin kalau kita masuknya di sholat maghrib, isya, subuh masih bisa kita kejar karena kita tahu wah si imam ini baru baca Fatihah di ayat ketiga. Ketika sirriyah, umpama kita mau masuk Allahu Akbar, kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, makmum imam sudah ikut ruku. Jangan diselesaikan Fatihahnya. Lihat di dalam keterangan fiqih yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kita begini kecil kasih satu saja. Sudah dikatakan li'annal basmalata
kita baru baca bismillah, apalagi sudah sampai 2 ayat dengan alhamdulillahirabbil alamin, imam keluar kita ikut ruku karena sah salat kita sama dengan 1 rakaat. Sebab bismillah yang kita baca pada saat kita mau masuk sama dengan membaca nisful Fatihah setengahnya Fatihah. Begitu ya. Jadi jangan dihabiskan Fatihahnya. Sudah tahu imam sekarang takbiratul ihram dan niat sudah 1 rukun takbiratul ihram. Kemudian ruku sudah 2 rukun. Ketika si makmum masuk ketinggalan 2 rukun di dalam kita bermakmum, maka di rakaat berikutnya rakaat yang ketinggalan 2 rukun tidak termasuk 1 rakaat. Nah, di rakaat pertama nih kita datang, imam sudah ruku, kita menyelesaikan Fatihah, sampai imam sudah mau sujud kita baru selesai Fatihah, dikejar sujudnya imam. Nah, kebetulan sholatnya sholat zuhur 4 rakaat. Nah, setelah selesai sholat zuhur, maka kita jangan ikut salam dengan imam, tetapi kita nyusul 1 rakaat lagi. Karena ketika 2 rukun pada saat kita sholat berjamaah tertinggal dari kita sebagai makmum, itu sama dengan ketinggalan 1 rakaat. Jadi seperti itu. Ya, harap paham itu dicatat sama berjamaah. Jangan sampai sholat jarang babu. Ya, jadi seperti itu. Mau kembali masih ada silakan. Waalaikumsalam. Ini dalam perkara sholat itu soal cuma nanti dan sholat itu bentuknya seperti apa ya? Kadang kan pernah kita jadi sholat itu sepertinya itu apa sih terlalu cepat gitu kan, ada takbirnya itu jenis seperti apa. Terus kedua, saya kan kadang sholat sendirian di kantor gitu ya. Tiba-tiba itu ada teman saya misalkan perempuan itu, terus dia bilang di rumah ikut ya jamaah gitu. Padahal saya udah dalam posisi sholat itu, kita seperti apa ya melanjutkan, kita langsung jadi imam atau kita mencari sendiri. Baik. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama, batasan tumanina itu seperti apa? Sebelum kita mengetahui batasan tumanina seperti apa, kita harus mengetahui dulu definisi tumanina. Tumanina itu suku harok, suku itu ba'da harakatnya. Dia setelah bergerak. Contoh, kita ruku, Allahu Akbar. Nah, kan dia setelah bergerak dari posisi kita berdiri, setelah membaca Fatihah dan sunnah, kita ruku. Bergerak posisi, nah diam setelah bergerak. Lalu batasannya, biqadri subhanallah, dengan syukur menjadi subhanallah. Tetapi ketika kita ruku, karena dalam ruku disunahkan ada tasbih 3 kali, bacaan tumanina dalam ruku ada 3 kali tasbih ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, baru sami Allahu liman hamidah seperti itu. Dan memang suka ada yang terlalu cepat, berarti dia namanya aslu sunnah, bacaan yang asal, karena asal bacaan asli di dalam buku itu 1 kali. Subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, setelah ditata oleh ulama ahli fikih sehingga memasukkan 3 kali bacaan seiring dengan hadis Rasul, innallaha yuhibbul fitra. Nah, jadi ditambah 3 kali. Dan bacaan terbanyak dalam tasbih di dalam ruku adalah 11 kali. Bacaan adnal kamal paling rendahnya kesempurnaan 3 kali. Paling rendahnya berarti ketika kita sholat berjamaah dengan menghadapi imam, gua baru aja baca subhanallah yang 2 kali, ini imam udah. Nah, mungkin dia perlu subhanallah. Jadi memang itu kadang-kadang kalau kita sholat biasa seperti itu, biasa cepat. Jadi seperti itu. Akhirnya mengganggu kehusuan makmum. Lalu bagaimana tindakan kita? Ya, waduh, kalau saya terusin bacaan tasbih saya bisa ketinggalan nih. Sudah, ketika imam sudah kasih kode, Allahu liman hamidah, sekali membaca bacaan tasbih kita baru 2 kali, sudah sampai di situ saja. Nanti imam yang nanggung dalam hal sunnahnya dan wajibnya.
kalau nggak mungkin ngomong dia ngomong ya pakai ucapan, mas aku ikut jadi makmum dong. Udah, karena yang wajib di dalam sholat berjamaah kecuali dua sholat yang wajib imam berniat menjadi imam. Kalau di luar itu tidak wajib. Makanya ada masbuk. Mana yang wajib? Satu, imam wajib niat menjadi imam ketika dia jadi imam sholat Jumat. Yang pertama. Yang kedua, imam wajib niat menjadi imam ketika dia sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu sholat zuhur yang dilakukan ketika di satu masjid melakukan sholat Jumatnya tidak memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i kan harus ada 40 orang ya yang dewasa. Kalau mazhab Hanafi yang penting ada khatib, ada imam, ada makmum sekalipun 3 orang. Nih 3 orang kalau mazhab Hanafi Jumat jadi. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Makanya ada mu'adah. Ketika kita melakukan sholat Jumat tidak cukup 40 orang, maka wajib mu'adah. Disitulah imam wajib niat menjadi imam. Tetapi di luar itu tidak wajib. Kita sholat zuhur jadi imam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak wajib jadi imam. Niat jadi imam. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbal berarti ada imam lillahi ta'ala. Kita tidak begitu pun usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbal berarti lillahi ta'ala sah jadi. Tapi ketika makmum ya dalam berniat saya niat sholat isya 4 rakaat kemudian dia tidak niat menjadi makmum maka tidak sah gitu. Jadi itulah perbedaannya. Jadi monggo silakan terus ada ya dia mau bilang kadang-kadang sama teman suruh bercanda ya gua mau dong gitu. Begitu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah gitu ya gitu terusin nggak apa-apa boleh mau laki-laki mau orang cuman posisi diatur oleh hukum berdasarkan ulama mustahil fuqaha, ulama mustahil fikih. Jadi sunnahnya posisi si makmum ketika dia sholat berjamaah, umpamanya yang kita jamaahnya cuma berdua, posisi si makmum ada di sebelah kanan imam kalau kaum laki-laki. Posisi si makmum ketika kaum perempuan ada di sebelah kiri dan jangan terlalu rapat, harus agak renggang. Kalau makmum laki-laki itu harus rapat minimal di belakang mata kaki si imam. Nah, ini kadang-kadang kita suka nggak paham Pak ya dalam kondisi ini. Ini imam nih, makmum datang, makmum pertama, kemudian datang makmum kedua. Jangan ngisi di sebelah kanan makmum yang pertama, ngisi di sebelah kiri imam. Kosongkan tengahnya. Ketika datang lagi yang ketiga, jangan ngisi di sebelah kanan si makmum pertama, apalagi di sebelah kiri si makmum yang kedua. Ngisinya di tengah, tapi harus pakai jarak yang rapat. Nanti gimana harus duduknya? Ya, yang ada kesumpul sama imam. Posisi si makmum yang pertama dan makmum yang kedua tinggal menghadap ke belakang, gitu. Ini kadang-kadang makmum nggak paham, ya, nggak paham tata cara bermakmum dalam kondisi seperti itu. Jadi seperti itu ya, saya pahami. Baik, hadirin yang Allah, barangkali masih ada satu orang lagi yang mau bertanya, mau silakan. Saya kasih 3 orang penanya, mau masih ada? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam. Langsung saya tanya Ustaz ya. Di dalam sholat wajib dan sholat sunnah, kita diwajibkan membaca surat Al-Fatihah harus wajib Ya. dan dengan bersuara. Nah, kalau kita mengikuti imam, bagaimana di mana letak baca kita Al-Fatihah? Baik. Dalam kondisi kita tengah menjadi makmum dalam sholat jahriyah berdasarkan tuntunan dari ulama fuqaha, jadi posisi kita sebagai makmum di saat kita sholat jamaah yang bacaan imamnya terdengar itu nanti baca Fatihahnya setelah imam selesai membaca Fatihah. Kewajiban kita sebagai makmum ketika
kita membaca Fatihah setelah pada saat imam membaca surah. Umpama Ustaz, kata Bapak, imam bacaannya Qul kan pendek. Yes, kita sholat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Baru sampai situ, imam sudah Allahu Akbar, sudah kita sampai situ. Nah, kenapa demikian? Karena Fatihahnya si imam itu nanggung akan Fatihahnya makmum. Makanya imam itu harus yang pilihan seperti itu, harus yang fasahah bacaannya. Sebab ketika imam tidak fasahah bacaannya, umpama makmum bacaannya tidak fasahah, waduh, saya aja merasa susah, gimana imam bisa nanggung saya? Kan begitu logikanya. Jadi makanya kalau kita sebagai makmum bacaan Fatihah kita umpama kurang benar, ketika diimami oleh imam yang bacaan Fatihahnya fasahah, ini akan menanggung akan bacaan Fatihahnya imam. Jadi seperti itu. Jadi posisinya kita membaca Fatihah pada saat sholat yang disunnahkan bacaannya keras setelah imam selesai membaca Fatihah. Iya. Baik, hadirin warahmatullah. Mudah-mudahan ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memelihara kesehatan kita, memberikan keberkahan amal-amal umur kita, dan Allah tetapkan iman Islam kita agar supaya